Bayangin kalau di rumah kalian ada sebuah boneka tua. Wajahnya pucat, matanya besar, dan senyumnya tipis tapi bikin merinding. Sekilas kelihatan kayak boneka biasa, tapi setiap kali kalian lewat, rasanya dia lagi ngikutin kalian dengan tatapan kosongnya. Dan suatu malam, pintu kamar kebuka sendiri, boneka itu nggak lagi ada di tempatnya. Nah, itulah awal dari salah satu kisah horor paling terkenal di jagat The Conjuring Universe, Annabelle Creation. Film ini bukan sekedar cerita tentang boneka berantu, tapi juga tentang bagaimana sebuah keluarga biasa akhirnya jadi saksi kelahiran teror yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kalau kalian pernah nonton The Conjuring atau film Annabelle pertama, pasti tahu boneka ini jadi ikon. Tapi pernah kepikiran gak? Gimana asal-usul Annabelle? Kenapa boneka ini bisa dipenuhi oleh kedelapan? Dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah terpencil itu sampai-sampai setiap orang yang masuk nyaris nggak ada yang keluar dengan selamat? Nah, di film ini semua pertanyaan itu terjawab. Kisahnya bawa kita mundur ke masa lalu, ke sebuah desa kecil di Amerika tahun 1950-an, di rumah pasangan pembuat boneka. Awalnya terlihat tenang, penuh cinta. Tapi ternyata justru dari rumah itulah lahir salah satu iblis paling menyeramkan. Dan percaya atau enggak, cerita ini bukan cuma soal boneka yang bergerak sendiri. Lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana sebuah keluarga tanpa sengaja mengundang kejahatan yang nggak bisa mereka usir lagi. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau kalian yang ada di posisi mereka, tinggal di rumah besar, tapi setiap malam diganggu soal misterius, pintu kebuka sendiri dan boneka menyeramkan selalu muncul di tempat yang nggak seharusnya. Apakah kalian bakal berani bertahan? Atau langsung kabur tanpa mikir dua kali? Selamat datang di kisah asal-usul Annabelle. Kisah di mana sebuah boneka yang awalnya cuma benda mati berubah jadi wadah kegelapan dan membawa teror yang gak akan pernah berhenti. Cerita ini dimulai dengan sebuah keluarga kecil di pedesaan Amerika pada tahun 1940-an. Keluarga ini terdiri dari seorang pembuat boneka bernama Samuel Mullins, istrinya yang penuh kasih Esther, dan putri kecil mereka, Annabelle, atau biasa mereka panggil Bee. Kehidupan mereka sederhana, tapi hangat. Samuel dikenal di desanya sebagai pengrajin boneka kayu yang terampil, dan salah satu karya terbesarnya adalah sebuah boneka porselen cantik berwajah pucat, yang nantinya akan menjadi boneka ikonik, Annabelle. Di awal, kita melihat momen indah. Samuel dengan teliti memasang mata boneka, sementara Bee duduk di sampingnya tersenyum sambil mengamati ayahnya bekerja. Mereka hidup di rumah besar bergaya pedesaan, dikelilingi ladang luas, jauh dari hiruk pikuk kota. Semua tampak damai, seperti keluarga kecil yang sempurna. Tapi, seperti banyak kisah horor lainnya, kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Suatu hari, tragedi besar menimpa mereka. Saat perjalanan pulang dari gereja, Bee mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang melintas menabraknya, dan seketika saja, gadis kecil itu tewas di tempat. Adegan itu digambarkan begitu cepat dan menyayat hati. Bayangin aja, 1 detik sebelumnya mereka bercanda dan tertawa, lalu di detik berikutnya anak satu-satunya tergeletak tak bernyawa di jalan. Sejak hari itu rumah besar keluarga Mullins berubah drastis. Kebahagiaan yang dulu terasa hangat, perlahan digantikan oleh kesedihan mendalam. Samuel berhenti membuat boneka, Esther jatuh sakit dan lebih banyak terbaring di kamar, dan rumah mereka yang dulu penuh tawa, berubah jadi sepi, dingin, dan kelam. Bertahun-tahun berlalu, tapi luka kehilangan itu nggak pernah benar-benar sembuh. Hingga akhirnya, sekitar 12 tahun setelah tragedi itu, keluarga Mullins memutuskan membuka kembali rumah besar mereka. Kali ini bukan untuk kebahagiaan baru, tapi sebagai tempat penampungan sementara bagi sekelompok anak yatim piatu perempuan dan seorang biarawati penjaga mereka, Suster Charlotte. Anak-anak itu datang dengan wajah penuh harapan. Buat mereka, rumah besar Mullins terlihat megah, seperti istana baru setelah bertahun-tahun hidup di panti asuhan sederhana. Tapi, mereka nggak tahu, di balik dinding megah itu ada rahasia kelam yang berhubungan dengan masa lalu keluarga ini, yang suatu saat ternyata jauh lebih mengerikan daripada kehidupan sederhana di panti asuhan sebelumnya. Saat rombongan pertama kali masuk ke dalam rumah, Samuel Mullins menyambut dengan wajah datar, sedikit kaku. Jelas sekali kalau dia masih menyimpan kesedihan lama. Esther,
Istrinya hanya terlihat sesekali dari kejauhan, terbaring lemah di kursi roda. Dan ada satu aturan aneh yang Samuel berikan kepada anak-anak itu sejak awal. Ada satu kamar di lantai atas yang nggak boleh kalian buka. Apapun yang terjadi, jangan pernah masuk ke sana. Aturan itu tentu bikin anak-anak makin penasaran. Karena kan kalau ada pintu terkunci di rumah besar yang misterius, siapa sih yang bisa menahan diri buat nggak intip? Disinilah cerita mulai memancing rasa penasaran penonton. Rumah besar, keluarga yang penuh rahasia, dan sebuah kamar terlarang. Semuanya jadi fondasi dari teror yang sebentar lagi bakal muncul. Dan kalau kalian perhatiin, sejak awal sebenarnya udah ada tanda-tanda kecil kalau rumah ini nggak normal. Lampu sering kedip, suara pintu berderit muncul tanpa sebab, dan boneka tua, ya boneka itu, kadang muncul di tempat yang nggak semestinya. Kita baru ada di tahap perkenalan, tapi rasanya udah jelas. Rumah Samuel Mullins bukan sekedar rumah biasa. Ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang selama bertahun-tahun dikurung dan tinggal menunggu momen tepat untuk dilepaskan. Setelah beberapa hari, suasana rumah Mullins mulai kelihatan normal, tapi cuma di permukaan. Anak-anak yatim piatu itu awalnya merasa betah. Ada halaman luas buat main, kamar-kamar besar buat tidur, dan bahkan ada ayunan tua di pohon dekat rumah. Namun, di balik keceriaan itu, ada satu anak yang mulai merasa nggak tenang. Dia adalah Janice, gadis kecil dengan polio yang membuatnya harus mengandalkan kursi roda atau alat bantu jalan. Dia sering merasa tertinggal ketika teman-temannya berlarian di luar. Dan karena itulah, Janice jadi orang yang paling banyak memperhatikan detail kecil di rumah itu. Detail yang sering luput dari mata anak-anak lain. Malam pertama berjalan biasa, hanya suara jangkrik dan angin malam yang sesekali masuk dari celah jendela tua. Tapi begitu masuk malam kedua, Janice mulai mendengar sesuatu. Langkah kaki pelan berlari di lorong. Bukan langkah kaki orang dewasa, bukan juga langkah Suster Charlotte. Lebih mirip langkah kecil anak-anak. Masalahnya semua temannya tidur lelap, di kamar. Dia mencoba mengabaikan. Tapi suara itu datang lagi, dan lagi, sampai akhirnya rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, dia dorong kursi rodanya keluar kamar. Roda berdecit halus, suara khas yang biasanya bikin temannya terganggu. Tapi kali ini justru jadi satu-satunya suara selain derit lantai kayu. Lorong panjang itu gelap, hanya diterangi cahaya samar dari bulan yang masuk lewat jendela. Dan di ujung lorong, pintu yang seharusnya selalu terkunci rapat itu terlihat sedikit terbuka. Ya, kamar terlarang. Samuel Mullins sudah jelas bilang, jangan pernah masuk ke sana. Tapi entah kenapa, malam itu pintunya seakan mengundang. Janice berhenti. Nafasnya tertahan. Dia tahu ini bukan ide bagus, tapi rasa penasaran adalah penyakit yang lebih kuat dari rasa takut. Dia dorong pintu itu, perlahan sampai berderit panjang. Dan matanya langsung tertuju pada ruangan yang terasa berbeda dari ruangan lain di rumah itu. Di dalamnya ada ranjang kecil, mainan-mainan lama, boneka-boneka usang, dan wallpaper yang warnanya sudah pudar. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah lemari besar di pojok ruangan. Tinggi, kokoh, dengan pintu kayu rapat terkunci. Bahkan dari jauh saja, lemari itu terasa seperti menyimpan sesuatu yang lebih baik nggak disentuh. Malam itu Janice buru-buru keluar lagi. Tapi sejak saat itu, sesuatu berubah. Hari-hari berikutnya, mainan-mainan di kamar anak-anak mulai berpindah tempat sendiri. Boneka kain yang semalam ditaruh di rak, pagi harinya sudah ada di lantai. Bola karet yang dibiarkan di sudut ruangan, tiba-tiba ada di bawah ranjang. Anak-anak lain hanya tertawa, mengira ada yang usil. Tapi Janice tahu, tidak ada yang mengaku melakukannya. Suatu malam, dia kembali terbangun. Kali ini bukan suara langkah, tapi suara bisikan lirih, seperti suara anak kecil memanggil namanya. Janice. Suara itu samar, nyaris seperti hembusan angin. Janice langsung menoleh, tapi tidak ada siapapun di kamarnya. Suara itu datang lagi, lebih jelas. Arah suaranya dari kamar terlarang itu. Dengan gemetar, Janice mendekat lagi. Pintu kamar itu kembali terbuka sedikit, padahal Samuel selalu memastikan terkunci. Dan kali ini, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lemari besar di sudut kamar terbuka. Sedikit, tapi cukup untuk memperlihatkan bagian dalamnya.
Dia dorong pintunya lebih lebar, dan di sanalah dia melihatnya. Boneka porselin. Dengan gaun putih kusam, wajah retak sedikit di pipi, dan mata hitam besar yang seolah langsung menatap balik. Boneka itu duduk diam di dalam lemari. Wajahnya kaku, tapi ada sesuatu yang hidup di balik tatapannya. Janice terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Boneka itu tidak bergerak, tapi entah kenapa Janice merasa boneka itu sedang mengawasinya. Dia buru-buru menutup pintu lemari, mengunci kembali, lalu melarikan diri keluar kamar. Tapi masalahnya, sejak malam itu, boneka itu seperti tidak mau berhenti memperhatikan. Janice sering melihat pintu lemari terbuka sedikit, padahal sudah dikunci. Kadang, saat dia melintas di lorong, pintu kamar terlarang terbuka sendiri. Dan yang paling mengerikan, boneka itu pernah tidak ada di dalam lemari. Bayangkan kalian di posisi Janice. Kalian tahu ada boneka mengerikan di lemari. Kalian tahu pintu selalu terkunci. Tapi suatu malam, saat pintu terbuka lagi, kalian menemukan lemari kosong, dan saat menoleh ke arah tempat tidur, boneka itu sudah duduk di kursi pojok kamar. Janice mulai panik. Dia cerita ke teman-temannya, tapi seperti biasa, tidak ada yang percaya. Itu cuma boneka, kata mereka. Kamu halu aja, Janice. Padahal penonton dan Janice sama-sama tahu, boneka itu bukan sekedar mainan. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang menunggu untuk keluar. Semakin hari, semakin jelas bahwa rumah Mullins menyimpan rahasia besar. Dan Annabelle hanyalah pintu masuk menuju kengerian yang lebih dalam lagi. Setelah beberapa malam penuh gangguan, Janice akhirnya menyadari satu hal. Boneka itu bukan sekedar boneka. Dan semakin sering dia melihatnya, semakin jelas bahwa boneka itu adalah pusat dari semua kejadian aneh di rumah Mullins. Tapi yang bikin keadaan makin parah, boneka itu tidak hanya diam di lemari lagi. Dia mulai bergerak. Tidak secara terang-terangan, tapi cukup untuk bikin Janice hampir gila. Bayangkan, kalian baru saja menutup pintu lemari, lalu duduk di kursi roda. Dan ketika menoleh lagi, pintu itu sudah sedikit terbuka. Di balik celah gelap itu, ada wajah boneka yang menatap balik. Mata porselen hitamnya kosong, tapi terasa hidup. Dan saat pintunya terbuka lebih lebar, kursi boneka itu terlihat kosong. Boneka itu menghilang. Janice panik. Dia terengah-engah, mendorong kursi rodanya mundur hingga menabrak dinding. Dari kegelapan kamar, tiba-tiba terdengar suara kerak-kerak, seperti lantai diinjak oleh sesuatu yang berat. Padahal tidak ada siapapun di sana. Lalu, perlahan dia mendengar suara kecil. Bukan langkah kaki, bukan bisikan, tapi suara tawa. Tawa anak kecil. Rendah. Menggema di dalam kamar itu. Seolah berasal langsung dari boneka Annabelle. Janice ketakutan setengah mati. Dia mencoba kabur, tapi kursi rodanya tiba-tiba berhenti. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Dia mendorong sekuat tenaga, tapi roda tak bergerak. Lampu kamar berkedip-kedip. Bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, memanjang, melintir. Dan tiba-tiba, sosok tinggi hitam dengan mata merah samar muncul di belakang Janice. Sosok itu bukan boneka lagi, bukan juga anak kecil. Ini adalah bentuk asli entitas jahat yang bersemayam di rumah itu. Wujudnya besar, bayangannya memenuhi seluruh ruangan. Janice menjerit, tangannya gemetar, sampai akhirnya kursi rodanya terlempar sendiri ke belakang, menjatuhkannya. Dalam posisi tergeletak, Janice hanya bisa merangkak. Dan saat itulah dia melihat boneka Annabelle duduk tepat di depannya. Tatapannya lurus, seakan menunggu sesuatu. Janice ketakutan luar biasa sampai akhirnya dia berhasil menutup pintu kamar itu dengan keras. Masalahnya, kejadian itu hanyalah awal. Karena malam itu, entitas di dalam boneka Annabelle tidak hanya menakut-takuti Janice,
Dia mulai menunjukkan niat sebenarnya. Saat Suster Charlotte mencoba menenangkan anak-anak lain yang terbangun karena jeritan Janice, lampu rumah mendadak padam. Suasana kacau. Anak-anak ketakutan, beberapa menangis. Sementara Janice terus mengulang-ulang, "Itu boneka! Itu boneka!" Charlotte mencoba meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Tapi tiba-tiba, mereka semua mendengar gedoran keras dari kamar terlarang. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Semua terdiam, wajah pucat, tubuh kaku. Dan ketika Charlotte dengan hati-hati membuka pintu kamar itu, semua mainan di dalamnya berantakan. Lemari terbuka lebar, dan boneka Annabelle duduk manis di kursi tengah ruangan seolah-olah dia sendiri yang membuka pintu dan menunggu orang datang. Itulah momen di mana Charlotte sadar ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar boneka antik. Tapi plot twist yang paling menyeramkan adalah ini. Boneka itu bukan hantu. Dia hanyalah wadah. Wadah bagi iblis yang lebih mengerikan. Dan sejak malam itu, iblis tersebut mulai bebas bergerak di sekitar rumah Mullins. Dan anak-anak yatim piatu itu resmi jadi target berikutnya. Setelah malam itu, semua anak tahu mereka nggak aman lagi di rumah Mullins. Boneka Annabelle bukan sekadar boneka. Dia adalah pintu, jembatan, yang membuka jalan bagi iblis untuk bebas berkeliaran. Dan korbannya yang paling parah adalah Janice. Sejak kejadian di kamar terlarang, keadaan Janice makin memburuk. Dia sering terlihat melamun, matanya kosong, dan tiba-tiba bisa tertawa sendiri tanpa alasan. Suster Charlotte merasa ada yang aneh, tapi sulit menjelaskan ke anak-anak lain tanpa menakuti mereka. Malam berikutnya, kengerian mencapai puncak. Janice duduk sendirian di kursi rodanya di ruang tamu. Lampu minyak berkelip-kelip. Lalu, entah dari mana, kursinya mulai bergerak sendiri. Pelan, mundur ke tengah ruangan. Janice ketakutan, berusaha menahan roda, tapi tak bisa. Kursi itu berhenti tepat di depan boneka Annabelle yang sudah duduk di kursi kecilnya. Dan tiba-tiba, prak! Pintu depan terbanting menutup keras. Semua jendela bergetar. Suara tawa anak kecil terdengar lagi. Makin lama, makin nyaring. Lalu, suara itu berubah. Jadi rendah, berat, bergema seperti keluar dari dalam perut bumi. Tiba-tiba, Janice terangkat ke udara. Tangannya terbentang, tubuhnya melayang, dan dia menjerit sekuat tenaga. Wajahnya berubah pucat, matanya hampir terbalik. Dan saat itu, entitas gelap masuk ke dalam tubuhnya. Dia dirasuki. Anak-anak lain berlari ke bawah, melihat Janice terjatuh ke lantai. Mereka panik, menjerit, berusaha menolong. Tapi Janice bangkit dengan gerakan kaku. Tatapannya kosong, dan di belakangnya, boneka Annabelle sudah berpindah tempat tanpa ada yang menyentuh. Sejak saat itu, Janice bukan lagi Janice. Dia jadi medium, inang, bagi iblis Annabelle. Malam-malam berikutnya berubah jadi neraka. Anak-anak lain mulai diganggu. Salah satunya terkunci di dalam kamar. Lampu padam, lalu boneka Annabelle duduk tepat di depannya. Suster Charlotte pun nyaris jadi korban ketika sosok tinggi hitam menyerangnya di lorong, mendorongnya ke dinding dengan kekuatan yang bukan manusia. Rumah Mullins berubah jadi rumah horor sungguhan. Semua pintu berderit, bayangan bergerak sendiri, suara langkah kaki terdengar di atap meskipun tidak ada siapapun di sana. Dan boneka Annabelle selalu muncul di tempat-tempat yang gak masuk akal. Kadang duduk di kursi dapur, kadang di kamar tidur, kadang bahkan tepat di samping tempat tidur salah satu anak. Puncaknya, ketika salah satu anak perempuan hampir dibunuh. Janice yang sudah sepenuhnya dikuasai iblis muncul dengan tatapan menyeramkan. Dia mengangkat anak itu, melemparkan ke seberang ruangan dengan kekuatan supranatural. Charlotte dan anak-anak lain menjerit, mencoba melawan, tapi bagaimana caranya manusia melawan iblis? Adegan itu makin kacau ketika iblis menunjukkan wujudnya lebih jelas. Bayangan hitam, tinggi, dengan tanduk samar di kepala, muncul di dinding. Mata merah menyala menatap tajam, suara desis seperti ribuan ular terdengar di seluruh ruangan. Boneka Annabelle jatuh ke lantai, tapi itu bukan bonekanya lagi yang penting. Yang menyerang mereka adalah iblis murni yang selama ini hanya bersembunyi di balik senyum dingin boneka itu.
Charlotte mengumpulkan keberanian. Dengan salib di tangan, dia berusaha mengusir iblis itu. Tapi setiap kali dia mengangkat salib, iblis menertawakannya, lalu mendorong Charlotte hingga hampir pingsan. Anak-anak menangis, berlarian, mencari tempat sembunyi, tapi pintu-pintu rumah terkunci rapat. Situasi benar-benar di ambang maut. Semua orang sadar, satu-satunya jalan selamat adalah keluar dari rumah itu. Tapi dengan Janice yang sudah kerasukan, dengan iblis yang kini sepenuhnya bebas, apakah mereka masih bisa lolos hidup-hidup? Dan di tengah semua kekacauan itu, boneka Annabelle tetap duduk, tenang, diam, seolah menikmati penderitaan orang-orang di sekitarnya. Setelah malam neraka itu, semua orang sadar. Iblis sudah benar-benar menguasai Janice. Wajahnya yang polos berubah jadi menyeramkan, matanya hitam, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara seorang gadis kecil. Suster Charlotte mengumpulkan anak-anak ke satu ruangan, mencoba melindungi mereka dengan doa. Suara doa bergema, tapi setiap kalimat terasa dipotong oleh dentuman keras. Brak! Brak! Pintu didobrak, jendela bergetar, dan dari luar terdengar langkah kaki berat menuju mereka. Tiba-tiba pintu terbuka pelan, berderit panjang. Dan di amang pintu berdirilah Janice. Dengan kursi rodanya yang sekarang bergerak sendiri, dia meluncur masuk ke ruangan. Mulutnya tersenyum miring, tidak wajar. Dan di tangannya, boneka Annabelle. Semua anak menjerit, berdesakan di sudut. Suster Charlotte memegang salib erat-erat, tapi iblis hanya tertawa. Dia sudah milikku. Suara berat bergema dari mulut Janice. Situasi semakin kacau. Lampu padam, ruangan hanya diterangi cahaya lilin. Dan setiap lilin meredup, bayangan hitam makin membesar di dinding, membentuk sosok menyeramkan dengan tanduk. Boneka Annabelle jatuh ke lantai, berguling, dan berhenti tepat di depan salah satu anak. Anak itu menjerit, hampir pingsan. Charlotte tahu, mereka nggak bisa melawan dengan kekuatan sendiri. Satu-satunya cara adalah menyegal iblis itu lagi. Dia menggenggam rosario dan memanggil nama Tuhan, mengucapkan doa pengusiran dengan suara lantang. Ruangan bergetar, jendela pecah satu persatu, dan Janice menjerit kesakitan. Tapi, entitas itu masih menolak keluar. Dalam keputusasaan, Charlotte dan anak-anak lain mencoba menjebak Janice. Mereka berlari ke gudang tua di belakang rumah, menggiringnya ke dalam. Gudang itu gelap, penuh kayu dan peralatan lama. Saat Janice masuk, pintu langsung ditutup dan dikunci. Dari dalam, terdengar jeritan menggema, benda-benda berterbangan, suara keras menghantam dinding, bahkan pintu hampir jebol. Anak-anak ketakutan. Tapi Charlotte berlutut, berdoa tanpa henti. Doanya makin lama makin kuat, dan perlahan suara di dalam gudang mulai melemah. Hening, lalu pintu terbuka pelan. Di dalamnya, tidak ada Janice. Hanya kursi roda kosong dan boneka Annabelle yang duduk tenang di lantai, menatap lurus ke arah mereka. Anak-anak menangis lega. Tapi Charlotte tahu ini belum benar-benar berakhir. Iblis memang berhasil dikurung lagi, tapi Janice hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang terjadi pada dirinya. Dan disitulah rahasia gelap Annabelle terus hidup. Boneka itu mungkin diam, tapi setiap orang yang menatap matanya pasti tahu kejahatan masih ada di dalamnya, menunggu kesempatan untuk bebas lagi. Dan begitulah kisah kelam dari Annabelle Creation. Awalnya hanya sebuah keluarga yang kehilangan putri mereka, tapi rasa duka mendalam itu malah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sebuah entitas jahat yang menjadikan boneka polos sebagai wadahnya. Dari rumah keluarga Mullins hingga para anak yatim piatu yang tidak bersalah, kehadiran Annabelle selalu membawa penderitaan. Dan ketika Janice akhirnya menghilang, kita semua tahu ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari kengerian yang lebih besar yang akan terus berlanjut di masa depan. Sekarang, pertanyaannya. Kalau kalian ada di posisi anak-anak yatim itu, terjebak di rumah berhantu dengan boneka iblis, apa yang bakal kalian lakuin? Apakah kalian bakal berani menghadapi langsung atau kabur dan ninggalin semua barang-barang itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Gue penasaran banget sama pendapat kalian. Siapa tahu ada strategi unik dari kalian yang bisa dipakai kalau amit-amit suatu hari ketemu boneka kayak Annabelle di dunia nyata. Dan kalau kalian suka sama kisah menyeramkan ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian yang doyan film horor, dan tentunya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita serem lainnya. Karena setelah ini, masih banyak film horor legendaris yang bakal kita kupas. So,
Hati-hati kalau lihat boneka di kamar kalian malam ini. Siapa tahu dia lagi ngeliatin kalian tanpa kalian sadari. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap waspada karena kengerian bisa datang dari mana saja.